Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman relawan semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Oke, welcome to Kastok. Ini adalah program perdana dari Pitpen KSR Universitas Brawijaya. Di sini aku akan memandu kalian teman-teman semua selama berlangsungnya acara. Aku Nasti dari Diklat 42 KSR Universitas Brawijaya. Nah, untuk tema Kastok hari ini tuh apa, Kak? Nah, tema hari ini tuh adalah enjoying nature to the fullest. Nikmati alam, tetap aman. Nah, kenapa sih kita milih tema ini? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Nah, tema ini tuh menjawab antusiasme masyarakat dari Malang maupun dari mahasiswanya sendiri ya terutama. Kalian pasti kuliah di sini tuh karena wisata alamnya kan. Aku tahu banget kalian kayak gimana. Kalau kalian lagi stres, misalkan habis UTS, UAS maupun praktikum, kalian bisa nih langsung menuju ke wisata alam yang memang ada di Malang gitu. Oke, tentu aja aku di sini nggak sendirian ya. Ada mas-mas ganteng nih, 2 orang. Ada Mas Rangga dari perwakilan dari Impala Universitas Brawijaya. Mas Rangga ini ada di seksi pendidikan pada periode waktu 2022 sampai saat ini. Nah, kemudian ada juga Mas Andri dari Diklat 39 KSR Universitas Brawijaya. Beliau ini ya terkenal banget sering berbaur dengan alam gitu ya. Oke. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, setelah tadi aku udah spill dikit nih kayak perwakilan dari mana dan namanya mas-mas ini, mungkin boleh kali ya perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rangga. Oh ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan di sini saya berperan sebagai Impal W yang dimana itu merupakan kegiatan mahasiswa pecinta alam Universitas Brawijaya. Jadi Impal W itu berdiri dari 1997 dan sebentar lagi nih kita paling still 40 tahun. Nah, ada aja sih di Impala itu. Ini Impala itu kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang perkumpulan bagi mahasiswa Brawijaya yang emang suka berkegiatan yang bebas. Karena jadi kami juga punya 5 divisi. Yang pertama itu divisi Gunung Hutan, yang kedua ya divisi caving atau susur buang, yang ketiga itu divisi olahraga arus deras, yang keempat itu divisi rope climbing. Nah, yang ini baru-baru nih yaitu sosial ilmiah. Di sini mungkin kita lebih bergeraknya karena ilmiah apa? Karena sifat organisasi di Pala itu sosial, rekreasi, olahraga, sosial dan ilmiah. Baik ini. Kayak gitu. Nah, di sini juga di Pala itu sering melakukan kegiatan-kegiatan ya bisa dibilang berelawan juga sama seperti kalian. Contohnya ketika ada bencana alam, ketika ada search and rescue atau nah itu juga sering turun. Itu lihat mungkin sadar ya, saya timbal itu soal itu selalu ada orang mau ikut mau jam 3 pagi mau jam 4 pagi karena di sana nangi melakukan operasi SAR. Karena di tahun ini ya itu sudah win 8 kali sama Pak. Yang pertama itu sebuah out dan 7 sisanya itu di Laka. Jadi cukup banyak lah kejadian di tahun ini dan kemanusiaan yang diberikan dari Impala itu sendiri. Jadi sebelumnya aku mau ucapin mungkin selamat ulang tahun ya buat Impala Universitas Brawijaya gitu. Udah lama banget berada di Universitas Brawijaya gitu sebagai UKM. Setelah tadi dari Mas Rangga nih, kemudian mungkin boleh ya Mas Andri perkenalkan diri terlebih dahulu juga gitu. Oke, MC. Perkenalkan nama saya Adi Pramana. Saya dari KSRUB Diklat 39. Kemudian saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Pariwisata. Kalau saya mungkin sedikit cerita tentang kenapa saya ikut KSRUB dan juga apa itu KSRUB ya. Karena KSRUB itu kan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan juga kemanusiaan. Jadi karena saya orangnya suka jalan-jalan dan juga suka kemanusiaan, makanya saya ikut KSRUB kayak gitu. Mungkin di sini saya
juga akan sedikit menjelaskan terkait apa sih KSRUP gitu ya. Mungkin Ya. jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di KSRUP itu juga kebanyakan di bidang kemanusiaan, tetapi juga tidak hanya itu. Mungkin salah satunya ada pengabdian masyarakat. Nah, biasanya disebut swandeso. Kemudian ada pengajaran. Dari pengajaran itu kita ngajar-ngajar di PMR binaan kita. Kemudian ada penerjunan personil. Jadi penerjunan personil itu kita bisa penerjunan personil di kebencanaan. Kemudian jadi tim kesehatan di acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya kayak gitu. Kemudian ada instrukturan. Nah, instrukturan itu semacam kita berbagi ilmu lah ke teman-teman dari Sivitas Akademika UB atau yang lainnya, dan juga termasuk kegiatan seperti ini, podcast kayak gitu juga dilaksanakan oleh KSRUP kayak gitu sih. Oke, tadi setelah Mas Rangga bahas soal ini ya, kegiatan Impala kayak ada SAR juga, kayak kegiatan kemanusiaan juga di alam. Nah, itu aku mau nanya sih Mas, kayak ada nggak sih kayak top 3 destinasi wisata yang mungkin Mas Rangga bisa rekomendasiin gitu? Top 3 destinasi wisata ya. Iya. Aku mau yang di Utara. Ya apa ya? Bisa dibilang apa ya? Tempat wisata gitu orang-orang yang ditunjukin. Karena di Bali itu tempat-tempatnya justru buat kayak Haus dan lain-lain, itu justru tempatnya itu jarang dijamah. Tapi aku ketika di Malang ketemu berkuliah Inggris Jaya, ini salah satunya. Yang ketiga itu kamu harus kunjungin pantai-pantainya. Harus ini gitu ya. Pantai selatan di Malang itu keren-keren. Salah satu yang aku saranin sih kayaknya pantai Waru-Waru itu bagus, karena ketika kita mau ke itu kita harus nyebrang dulu. Nah, yang kedua ya semua paling terkenal lah ya, itu Bromo. Karena kita tidak bisa lebih dan kalau tentang alam Bromo itu nomor 1 lah bisa dibilang, tentang alam yang bagus di sekitar daerah Malang ya. Karena landscape-nya yang luar biasa di sana, bahkan Gunung Semeru pun kelihatan dari sana. Dan juga itu ikonik banget, kayak belum ke Malang loh. Nah, ya sih Semeru. Kenapa Semeru? Karena menurut saya ketika kamu mencintai alam, ya kamu ingin menjadi seorang yang kalau Malang ya itu ya Semeru. Kenapa? Karena Semeru itu lebih paling tinggi di Jawa, dan itu gunung yang sangat ikonik sekali, itu nomor 3 tinggi di Indonesia. Dan juga ketika berada di Mahameru, bisa dibilang itu puncak abadi para dewa. Itu merupakan itu achievement gitu, suatu penghargaan buat diri kamu, karena gak semua orang bisa Oh gitu. Jadi dari Impala sendiri tuh sebenarnya kayak lebih ke mengeksplorasi tempat-tempat wisata yang tempat-tempat alam yang kayak belum terjamah gitu ya sebenarnya ya. contohnya itu mereka dari si Kevin, Ya. dari divisi Kevin yang dua. Si Kevin itu kan melakukan penelusuran gua, melakukan penelusuran, pemetaan dan lain-lain. Gak semua orang itu bisa ngelakuin Kevin, gak bisa semua orang itu gak bisa ngelakuin susur gua. Jadi dan gua itu bukan tempat wisata juga yang bisa dikunjungi oleh orang banyak. Kalau ada gua wisata kan contohnya gua yang horizontal gitu ya. Gua horizontal ini di mana mereka tinggal jalan masuk, ada tangga dan lain-lain, di sana ada lampu-lampu dan lain-lain. Nah, kalau di Impala itu berbeda. Kita rata-rata itu jalur vertikal. Turunnya itu kita dari lubang dari atas, kita turun menggunakan single rope teknik. Di sana itu ya itu cara masuk kita ke dalam gua. Cara kita melakukan eksplorasinya itu seperti itu. Contohnya juga naik gunung nih. Contohnya GH naik gunung divisi gunung hutan, mereka melakukan navigasi darat. Mereka juga jarang di gunung-gunung yang terkenal, jarang di gunung-gunung yang emang konvensional gitu loh, yang bisa didaki oleh banyak orang kalangan umum. Karena kenapa? Karena kadang-kadang di sana kita melakukan materi juga, contohnya seperti finding route dan lain-lain. Dan di sana itu nggak bisa dilakukan di gunung-gunung yang emang konvensional atau gunung-gunung umum. Juga rock climbing dan lain-lain. Nah, rock climbing udah jelas lah itu olahraga ekstrim banget kan. Makanya butuh butuh lokasi yang emang menunjang gitu loh, dan nggak semua orang bisa ngelakuin rock climbing tersebut.
Kalau olahraga deras mungkin ada ya beberapa olahraga arus deras yang emang secara konvensional kayak fun tracking dan lain-lain ya. Bener. Tapi di sini di Impala juga kita menerapkan kayak silabus rescue, silabus maneuvering dan lain-lain itu banyak sih untuk materi yang bisa diterapin di sungai-sungai yang ada di Malang. Contohnya itu di Brantas. Hmm. Kayak gitu sih. Oke, tadi kayaknya nggak cocok banget ya buat pemula gitu ya kalau ke sana. Nah, dari yang di-mention tadi ada 3 seingat saya ya, ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, sama pantai-pantai ya. Nah, dari ketiga tempat itu tuh menurut Mas Rangga sendiri tuh yang paling berkesan di mana ya sebenarnya? Yang paling berkesan ya, tentu yang paling berkesan itu di Semeru, ketika kamu di atas 3.676 meter di atas permukaan laut kalau nggak salah, di puncak Semeru itu, atau bisa dibilang Mahameru, atau bisa dibilang puncak abadi para dewa itu. Ya aku bilang tadi sih, itu punya kesan tersendiri gitu loh. Makanya ketika kamu mendaki sebuah gunung, itu kamu itu bukan naklukin gunung tersebut ketika kamu udah sampai puncaknya, tapi kamu naklukin diri kamu gitu loh. Ketika kamu nyampe, ketika kamu udah jalan sempoyongan, udah gak kuat mau ngapain, udah pengen puter balik aja, pengen balik aja, enak tidur di rumah. Nah, ketika kamu mengalahkan perasaan-perasaan itu yang timbul saat kamu mendaki gunung, itu baru hal yang bisa dibanggakan sih. Jadi asik mas sendiri. Oke, mungkin menarik banget ya buat ya dibahas lebih lanjut. Selanjutnya aku mau nanya ke Mas Andri nih. Nah, kalau teman-teman KSR sendiri nih Mas, itu tuh sering kemana ya kalau untuk wisata alamnya gitu? Ya, oke. Kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya hampir sama sih sama Mas Rangga juga, karena di Malang itu kan wisata-wisata apa namanya itu kebanyakan juga alam, walaupun wisata buatan yang lain juga banyak. Tapi kalau dari saya sendiri itu lebih suka wisata alamnya. Kalau wisata adventure kayak gitu, mungkin salah satunya juga pantai kayak gitu. Dan juga kalau saya itu hampir setiap bulan pasti melakukan camping ceria gitulah, buat healing kayak gitu. Kemudian ada Bromo juga, kemudian ya naik naik gunung kan di sini kan di Malang kan juga banyak gunung yang bisa didaki ya, ada Panderman, Butak dan lain sebagainya. Jadi buat refreshing, buat ya healing gitu bisa ke tempat-tempat wisata alam gitu. Wah, ternyata sering juga ya ini Mas Andri nih. Boleh kali ya angkatan aku diajak gitu buat Boleh. wisata gitu. Boleh. Oke, tadi kan udah bahas soal wisatanya ya. Mungkin aku bakalan tanyain lagi ke Mas Andri nih. Untuk persiapannya tuh apa ya yang perlu dipersiapin gitu, terutama untuk aku yang pemula gitu? Oke, itu untuk persiapan sih sebenarnya tergantung dari kemana kita mau pergi ya. Tapi yang paling utama itu yang pasti perlu disiapkan di setiap kita mau perjalanan, terutama ya, ini terutama ke alam kayak gitu. Yang pertama pasti fisik. Artinya ketika badan kita sehat, itu akan mendukung kita untuk kegiatan di alam. Tetapi kalau semisal badan kita nggak sehat, kemudian eh, fisik kita lemah, itu sebaiknya jangan. Kemudian mental juga penting, apalagi kalau semisal wisatanya itu atau perjalanannya itu ekstrim, mungkin naik gunung dan sebagainya, itu kita perlu mental juga. Dan juga persiapan. Nah, persiapan itu bisa tadi fisik dan sebagainya, kemudian logistik atau apa ya sih yang perlu dibawa, kemudian perlengkapan apa yang perlu dibawa, terutama kan perlengkapan dan persiapan itu juga harus menyesuaikan kemana kita mau pergi ya. Semisal kita naik gunung, nah perlengkapan naik gunung kemudian perlengkapan kita ke pantai itu kan sedikit berbeda. Nah itu juga perlu yang dipersiapkan. Dan yang paling utama juga budget sih, karena kita jalan-jalan dan juga sebagainya pasti memerlukan budget untuk makan lah, untuk tiket dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga dalam kita berwisata atau terutama di alam ya, adventure dan sebagainya, itu kita juga perlu memahami terkait kemampuan atau pengetahuan tentang pertolongan pertama. Nah, kan kita kalau kita pergi ke alam dan sebagainya, wisata alam dan sebagainya, kita tidak bisa memungkiri kalau bahaya yang terjadi itu apa itu. Jadi bisa dipersiapkan dengan memahami terkait pentingnya pertolongan pertama kayak gitu.
Oke, oh jadi aku ini ya, aku ringkas dikit ya Mas ya. Jadi apa yang kita perluin, apa yang kita persiapkan tuh disesuaikan aja gitu ya sama wisata alamnya gitu. Misalkan kalau kita mau ke gunung, itu pakai jaket yang tebal, terus ada kayak perlengkapan camping. Tapi kalau di pantai kan nggak sesuai ya, masa ke pantai pakai jaket tebal gitu ya. Oke, tadi aku juga sempet apa ya, dapet poin yang menarik nih sebenarnya kayak potongan pertama nih. Mungkin Masnya bisa apa lebih jelasin lagi sedikit mungkin tentang kayak potongan pertama yang memang diperluin gitu bagi pemula gitu, yang penting banget buat kita tahu gitu. Oke, jadi pertolongan pertama itu kan merupakan apa ya, bekal atau, eee, ya semacam bekal kita lah untuk kita berkegiatan di alam. Nah, mungkin sedikit cerita bahwa untuk orang-orang awam terutama, itu kalau kita berwisata di alam mungkin, yang ekstrim-ekstrim ya mungkin naik gunung atau yang lain sebagainya. Ini mungkin saya lebih fokus ke naik gunung aja ya, karena saya juga suka naik gunung. Jadi, orang-orang itu malah kebanyakan mereka malah mempersiapkan bahaya yang tidak nyata. Bahaya yang tidak nyata itu apa? Mitos. Nah, mitos itu, ketika kita naik gunung mungkin ada mitos yang kita, nggak boleh berangkat ganjil, nggak boleh pakai baju warna merah dan sebagainya. Kita terlalu fokus, orang-orang awam itu terlalu fokus memikirkan hal itu, tetapi tidak memikirkan bahaya-bahaya yang nyata. Nah, bahaya-bahaya yang nyata itu mungkin hipotermia, kedinginan, mungkin keselio dan sebagainya. Nah, itu kan, perlu adanya pemahaman terkait, pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama itu juga berkaitan dengan tadi, apa yang perlu dipersiapkan. Semisal, ketika kita naik gunung kemudian kemungkinan terjadi keselio dan sebagainya, nah itu bagaimana kita menangani keselio. Nah, sebelum kita menangani keselio, bagaimana kita mencegah terjadinya keselio. Artinya kita bisa memakai perlengkapan yang, sesuai seperti sepatu safety dan sebagainya. Kemudian ketika terjadi kedinginan atau hipotermia, itu kita, harus bisa cara menangani hipotermia. Setidaknya, ilmu pertolongan pertama itu bisa membantu diri kita sendiri terlebih dahulu. Artinya ketika diri kita sendiri aman, dan lebih baik kalau semisal ilmu pertolongan pertama itu juga bisa diberikan ke orang lain. Jadi menurut saya, ilmu pertolongan pertama itu sangat penting, perlu diperhatikan gitu. Setelah tadi dibahas ya sama Mas Andri soal pertolongan pertama dan hal-hal yang perlu dipersiapin nih. Nah, aku mau tanya ke Mas Rangga untuk ada nggak sih hal khusus tambahan yang harus apa ya diantisipasi gitu bagi pemula kayak aku gitu? Oke, mungkin aku sedikit ngejelasin ya mengenai bagaimana Himalaya mempersiapkan suatu kegiatan. Karena itu adalah suatu hal yang luar biasa ketika aku masuk Himalaya. Karena aku awalnya mikirnya kayak gini, kapan sih kayak ribet banget gitu loh, mau kegiatan aja persiapannya banyak banget. Tapi kalau dipikir, aku itu baru sadar kenapa kita melakukan persiapan dalam melakukan kegiatan itu serumit ini. Itu karena kita berhubungan dengan safety. Kegiatan kita berhubungan dengan nyawa yang bisa mengancam apapun itu kan. Nah, di sana aku jadi mulai mikir kayak, oh iya ya, ternyata kita nggak bisa untuk sepele banyak hal nih. Kita harus persiapin banyak. Contohnya nih, aku kasih contohnya. Di Upang kita melakukan kegiatan, jadi kita survei dulu dari koordinator lapangannya biasanya. Kita mau melakukan kegiatan di mana, di sana itu ada pos kesehatan terdekatnya itu di mana, terus perizinannya itu seperti apa, terus cuaca nanti di sana itu kayak gimana pada tanggal kita ada kegiatan, lalu jam kita berkegiatan dalam penerapan syllabus itu cuacanya seperti apa dan lain-lain. Terus kita lihat peralatan apa sih ya penunjang kita supaya kita di sana berkegiatan tapi kita tetap mengutamakan safety, namun tidak membatasi mobilisasi kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Terus kita di sana mau makan apa sih? Lalu kita butuh airnya itu berapa liter sih sehari? Itu sampai serinci itu. Jadi kita itu sampai serinci kayak kita makan itu kalorinya itu dihitung. Dari jam makan pagi misalnya, jam makan pagi kita butuh misalnya 700 kalori atau sampai 1000 kalori. Itu benar-benar dihitung, dirinci. Contohnya kita mau
Pecel misalnya kita contohnya pagi-pagi makan pecel nih, nasinya berapa kalori, tempenya berapa kalori, bumbu kacangnya berapa kalori, sampai sedetail itu. Karena kenapa? Karena di sini kita berhubungan dengan safety. Juga ketika kita mempersiapkan misalnya pendakian gunung yang dimana kita nggak bisa beli ais enaknya ketika kita melakukan pendakian gunung, karena belum tentu di sana ada pos pemenuhannya, nggak ada warungnya yang jualan dan lain-lain kayak gitu. Kita jadi nitikin dulu di titik ini mata airnya di mana, mata air di gunung ini ketika kita melakukan pendakian itu ada di mana, dan di sana kita harus tahu kita butuh air dari pos itu berapa, dari pos awal kita keberangkatan itu berapa, kita bawa air berapa sehingga kita bisa melakukan isi ulang di sana. Nah, tapi harus pastikan dulu di pos ini kita bisa isi ulang air nggak sih? Kita bisa buat minum lagi nggak sih di sana? Kita harus pastiin dulu supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar gitu. Karena itu ya disebut manajerial kegiatan. Di Impala itu yang bikin aku salut ya. Itu dalam manajerial kegiatannya itu keren banget, persiapannya serinci mungkin, sedetail mungkin. Ya karena itu kita berkegiatan dengan harus menjaga safety kita sendiri gitu loh. Nah itu kenapa di Pali kita nggak terlalu ditekatkan dengan survival. Kenapa kita nggak terlalu mendalami mengenai survival? Karena kenapa? Karena survival itu timbul ketika manajerial kegiatan kita yang buruk. Kayak gitu sih. Kalau Jadi ya untuk yang tadi ditanyain apa aja sih tipsnya? Menurutku aku nggak bisa ngasih tips yang terperinci gitu loh buat kalian ingin berkegiatan, pemula-pemula yang ingin berkegiatan. Tapi saran saya ketika kalian ingin berkegiatan di alam bebas itu harus mempelajari dulu dari manajerial kegiatannya itu sendiri. oke. Jadi sebelum berangkat nih kita harus survei tempat dulu, terus sama ngatur manajerial kegiatannya juga ya gitu. Oke. Dari tadi kita udah bahas soal wisatanya, terus hal yang perlu dipersiapin. Nah, kira-kira Mas Rangga sendiri nih, ada nggak sih kayak contoh kasus yang paling sering gitu Mas Rangga temuin gitu waktu berada di alam gitu? Mungkin bisa diceritain sedikit pengalamannya? Balik ya. Nah yang paling sering lakukan itu ini di luar kegiatan IPA ya. Karena saya itu waktu SMA itu juga suka mendaki gunung, itulah kenapa saya suka kegiatan alam bebas, karena saya suka mendaki gunung. Hal yang paling sering aku lakuin ya ketika aku mendaki gunung pada saat itu ketika aku bawa air yang nggak sesuai dengan seberapa banyak yang harus aku minum. Karena kita bisa bilang kayak gini ya, ketika kita bawa logistik terlalu banyak itu akan membuat kamu kecapean buat naik. Karena kenapa? Karena ya berat ya, sini logistik berapa lagi air kan. Nah itu, jadi aku itu selalu bawa air terlalu banyak pada saat lagi gunung, dan dipikir-pikir iya juga ya, kenapa aku selalu bawa air banyak ketika aku bisa ngelakuin pemenuhan air di gunung tersebut. Dan juga ketika kamu bawa kekurangan air itu menjadi ketakutan sendiri gitu loh ya. Kayaknya ketika aku bawa air dikit nanti aku gak bisa minum lagi deh, aku takut mati di gunung dan lain-lain, aku takut aku dehidrasi di gunung. Nah itu dan itu sebenarnya bisa karena kamu sudah tahu caranya memanage suatu perjalanan, memanage suatu kegiatan. Dan juga mungkin nyambung dari tadi Mas Hafiz bilang kalau misalnya kegiatan alam bebas itu kan kita bakal tahu kan apa ya yang bisa terjadi di sana, bisa aja kecelakaan yang disebabkan oleh faktor cuaca dan lain-lain. Nah makanya kita perlu banget B3K. Nah dulu itu aku paling jarang banget bawa B3K karena mikirnya pasti aman, pasti aman. Kondisi alam tiba-tiba hujan, tiba-tiba bisa aja hipotermia gara-gara kedinginan, atau bisa aja kamu kandung kepleset dan menyebabkan kamu lupa, kayak gitu. Jadi yang paling penting itu ya itu sih, jangan sepelein hal-hal kayak itu. Kalau misalnya emang perlu persiapan ya persiapkan, karena ketika kita berkegiatan di alam itu kita harus memperhatikan kegiatan maksudnya dampak terburuk apa sih yang bisa ditimbulkan oleh alam kepada kita. Maksudnya case terburuk apa sih, worst case-nya itu apa sih ketika kita berkegiatan di alam tersebut. Oke, jadi ini ya lagi-lagi kayak logistik gitu ya. Ada nggak sih kayak tadi kan udah dibahas soal kasus-kasus yang berhubungan dengan logistik yang mungkin sama hipotermia dan lain-lain.
ada nggak sih kayak misalkan kasus kecelakaan mungkin waktu kayak di gunung atau mungkin ada di apa ya, di gua tadi ya yang sempet, Mas Rangga sebutin gitu, ada nggak sih kira-kira kasus kecelakaannya? Iya, yang unik ya, yang unik itu di Pala. Ketika kita berdoa, itu kita selalu berdoa seperti ini. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keempat rekan kita yang telah mendahului, untuk teman kita yang sedang tertimpa musibah dan sakit, dan untuk kegiatan kelancaran Impala selanjutnya. Nah, kenapa kita selalu mendoakan keempat rekan kita yang telah mendahului? Karena kita memiliki 4 rekan yang emang sudah berpulang ke Tuhan karena mereka terjadi kecelakaan pada saat kegiatan Impala. Dan di sana itu bukan apa ya, bukan merupakan suatu hal yang harus direnungi terus menerus dan kita sampai apa ya, sampai trauma berkegiatan lagi, enggak kayak gitu. Di Impala kita mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah jalan. Buat itu apa ya, dan dengan meninggalnya mereka itu kita semakin belajar gitu loh, bahwa safety itu semakin penting. Eh, Contohnya senior saya itu 2 meninggal di Jaya, satu itu di sungai dan satu lagi itu di gua sih, kayak gitu. Jadi apa ya, dengan banyaknya kita melakukan kegiatan di alam bebas, itu semakin banyak juga ancaman yang bisa bikin kita mengalami kecelakaan tersebut. Makanya di Impala itu kenapa Impala safety-nya sampai serumit ini, ya karena kita mikirnya kayak gini aja, mending kamu rumit tapi nyawamu apa ya, nyawa gak terancam gitu loh, nggak terlalu terancam, daripada kamu berkegiatan seenaknya tapi traumanya itu semakin nyata gitu. Mmm. Oke oke, aku paham. Sebelumnya aku ngucapin ini ya, berduka cita buat Impala juga, mungkin kedepannya bisa dievaluasi supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi ya. Nah, setelah dari Mas Rangga nih, aku mau tanya dari Mas Andri, kira-kira ada nggak sih Mas kayak kasus yang pernah Mas Andri tanganin gitu waktu berbaur dengan alam gitu? Oke, kalau secara khusus menangani itu saya belum pernah ya. Tapi intinya gini, kemarin saya pernah naik gunung, kemudian ada pendaki lain yang mengalami sesak napas gitu, dan ternyata malah cuma temannya itu malah membiarkan dia kayak tiduran kayak gitu. Nah, pada saat itu ya saya punya apa ya, intinya sedikit pengetahuan terkait gimana cara menangani sesak napas dan sebagainya, ya saya arahkan buat didudukkan dan sebagainya kayak gitu. Karena gini, apa namanya, untuk kasus-kasus yang saya temui atau saat berkegiatan itu apa ya, masih bisa ditangani lah, intinya kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk kasus-kasus yang sampai meninggal dan sebagainya itu saya belum pernah menemui. Tapi mungkin saya sedikit cerita. Kemarin itu waktu saya pergi ke Tumpak Sewu. Tumpak Sewu itu kan di Lumajang dan juga di perbatasan sama Malang Lumajang ya. Itu ada kasus wisatawan mancanegara itu terjatuh dari tangga dan sampai meninggal dunia. Nah, itu kayak sebenarnya terjadi kayak gitu tuh karena memang safety-nya yang kurang. Saya sebelumnya, jadi sehari sebelum ada kasus itu, saya ke sana. Saya juga sudah apa ya, intinya ngobrol-ngobrol, kalau kok jalannya kayak gini ya, kok nggak safety banget kayak gitu. Pak, ini jujur ya, karena saya nggak bohong, karena sebelum hari sebelum H-1 sebelum ada kasus itu saya ke sana dan saya sempat membahas terkait kok apa namanya, jalannya kayak gini ya, kok nggak safety banget ya. Dan ternyata malah besoknya benar-benar terjadi insiden kayak gitu. Dan mungkin kalau secara khusus saya menangani di saat saya berwisata atau saat saya apa namanya, pergi ke alam kayak gitu, saya belum pernah sih. Dari yang tadi udah dibahas sama Mas Rangga dan Mas Andri, aku mau nyimpulin sedikit ya tadi. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan waktu kita mau berwisata alam di Malang itu sesuaikan juga dengan tempatnya gitu ya. Kita perlu bawa apa aja itu dipersiapkan dengan matang. Kita juga perlu survei
di tempatnya itu ya, kayak kita harus tahu juga kondisinya kayak Mas Andri bilang tadi kayak kok tempatnya kayak gini sih gitu. Kita kan bisa kayak mungkin kita bisa cari tempat yang lain yang lebih safety gitu ya Mas ya. Oke, terus juga jangan lupakan soal manajerial kegiatannya juga supaya lebih lebih terencana dan keselamatan kita juga lebih tinggi lah ya itu keamanannya. Oke, baik, mungkin dari Mas Rangga dan Mas Andri ada closing statement nggak buat penonton? Mungkin Mas Rangga dulu. Tidak perlu berebut ya. Mas Rangga dulu. Saya ketika aku ingin berkegiatan di alam bebas, itu hal yang pertama harus kamu pikirin itu bahwa ya benar kamu mau rekreasi, tapi hal yang harus dipikirin juga itu kamu itu berrekreasi itu bukan di tempat ya, itu bukan tempat pribadi gitu loh, itu tempat umum, itu alam gitu loh, itu tempat milik semua orang. Jadi harapan aku ya dia tahu yang kegiatan di alam bebas, dan kamu harus melihat juga kamu itu sedang melakukan kegiatan yang dimana tempat itu harus kamu jaga gitu loh. Jangan sampai alam, jangan sampai kamu pikirin sesuatu yang telah dicinta Tuhan dengan begitu indah itu rusak gara-gara kamu doang gitu loh. Karena yang berhak untuk menikmati ciptaan tersebut itu gak kamu doang, tapi orang-orang lain juga. Oke, jadi pesan dari Mas Rangga itu kayak lebih ke kita jaga diri sendiri juga jaga alam gitu biar tidak bukan hanya kita aja yang nikmatin gitu, bisa orang lain. Nah, mungkin dari Mas Andri mungkin ada. Mungkin sedikit menambahkan closing statement dari Mas Rangga mungkin gini. Gini, mungkin gunung itu nampak tinggi karena kita melihatnya dari bawah, dan juga laut itu nampak dalam karena kita melihatnya dari darat. Jadi jangan takut untuk bepergian ke alam dan juga berwisata ke alam. Yang terpenting adalah persiapan yang matang, tadi manajerial yang matang, dan kemampuan untuk menjaga diri, yaitu pertolongan pertama dan sebagainya, perlu membawa obat-obatan dan sebagainya, kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman di sini semua ada yang kepengen banget naik gunung, ada kepengen banget yang main sungai atau masuk gua, yaitu coba. Tapi itu yang terpenting adalah persiapkan dengan matang, manajerial yang matang, dan juga bekali dengan ilmu menjaga diri atau pertolongan pertama itu tadi. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik. Setelah dapat pesan-pesan dari Mas Rangga dan Mas Andri, kita bisa ini ya ditambahin sebagai catatan mungkin bagi kalian-kalian yang mau untuk wisata alam gitu ya dari Malang. Oke, aku mau ucapin terima kasih untuk kehadirannya pada podcast hari ini untuk Mas Rangga dari selaku perwakilan dari Impala Universitas Brawijaya dan juga dari Mas Andri KSR Universitas Brawijaya. Semoga bertemu lagi ya di kemudian hari lagi. Oke, aku ucapkan terima kasih juga kepada penonton karena telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa selalu pantau Instagram dari Impala dan juga KSR untuk informasi lebih lanjut ya. Mungkin ditunggu kastok berikutnya. Sampai jumpa guys. Terima kasih.